Pemerintah menargetkan swasembada pangan nasional pada tahun 2025. Tanam jagung 1 hektar digelar di beberapa daerah dengan memanfaatkan lahan tidur maupun lahan produktif. Program gerakan penanaman jagung serentak seluas 1 juta hektar digelar di beberapa wilayah. Hal ini bertujuan mendukung target swasembada pangan nasional pada tahun 2025. Program tanam jagung serentak pada tahun 2025 dengan memanfaatkan lahan perkebunan serta lahan kering di berbagai wilayah di Indonesia dengan target tanam 1 juta hektar selama 1 tahun, salah satunya digelar di Subang, Jawa Barat. Arahan Bapak Presiden Republik Indonesia menyampaikan, memerintahkan kepada kita semua agar mencapai swasembada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, khususnya padi dan jagung. Dan kami mendapatkan tugas untuk bisa melaksanakan swasembada di bidang jagung dengan target penanaman 1 juta hektar selama 1 tahun. Swasembada pangan merupakan salah satu program Astacita Presiden Prabowo Subianto selain swasembada energi hingga ekonomi kreatif. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. 100 hari sudah jajaran Kabinet Merah Putih bekerja. Rakyat pun terus mengawasi kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas siapa saja menteri terbaik versi masyarakat? Berikut liputannya. Jajaran Kabinet Merah Putih telah genap bekerja selama 100 hari. Sejumlah pencapaian hingga catatan ditorehkan oleh kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Sejumlah survei mencatat ada 5 menteri yang dinilai memiliki kinerja terbaik selama menjabat. Survei indikator politik mencatat Menteri BUMN Erick Thohir menduduki peringkat pertama sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Menteri Keuangan Sri Mulyani menduduki peringkat kedua. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menempati posisi kedua. Keberhasilannya menurunkan biaya haji dan peningkatan kuota haji menjadi sorotan. Kemudian di peringkat kelima ada Teddy Indrawijaya yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Sementara Lembaga Center of Economic and Law Studies Serios mencatat Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Sementara di posisi kedua ditempati oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid. Mutia dinilai sigap tangani judi online. Posisi ketiga ditempati oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menduduki peringkat keempat. Rakyat menanti kebijakan tes kesehatan gratis di hari ulang tahun. Di posisi kelima ada Menteri Ketenagakerjaan Yassi Erli. 100 hari waktu yang singkat untuk menilai keberhasilan jajaran Kabinet Merah Putih. Rakyat terus menanti konsistensi para menteri dalam membangun negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah bersiap untuk meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini bisa dinikmati seluruh warga Indonesia di hari ulang tahun. Lantas bagaimana mekanismenya? Berikut liputannya. Pemerintahan Prabowo Gibran kembali memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini, warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun pertama, yaitu 2025. Jumlah ini akan terus meningkat dengan target 200 juta orang dalam 5 tahun mendatang. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tekankan pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya bertujuan untuk mengobati, tetapi juga kepada pencegahan. Pelaksanaannya pun akan berlaku di puskesmas, bukan rumah sakit. Ini bayangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi beda istilahnya dengan yang seperti yang dilakukan di rumah sakit ini dilakukan di puskesmas untuk kelompok balita. Jadi baru lahir pun ada tuh screeningnya harus dilakukan. Kemudian anak-anak, remaja karena beda screeningnya. Kemudian dewasa dan juga lansia.
karena screeningnya berbeda-beda, karena jenis penyakit yang diperiksanya juga berbeda-beda. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sedangkan untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker, seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya, bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Rencananya program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai bertahap pada Februari 2025. Pemerintah berharap program ini bisa meningkatkan harapan hidup rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Program pemeriksaan kesehatan gratis oleh pemerintah akan dimulai pada Februari 2025. Bagaimana tanggapan masyarakat untuk program pemeriksaan kesehatan ini? Berikut liputannya. Bagus sih pemerintah lebih care lagi sama kesehatan masyarakat gitu kan. Medical check up juga kan termasuk hal yang pemikiran orang-orang banyak tuh mahal, repot gitu. Kalau pas banget ada fasilitas dari pemerintah, pasti kan masyarakat lebih pengen bangun kan, gratis kan Kak. Gitu. Tertarik sih, karena pas banget belum pernah, selama 20 tahun hidup aku belum pernah yang nama medical check up gitu. Paling kalau ya ke rumah sakit ya karena sakit aja gitu. Jadi ada fasilitas pemerintah, gratis, pas banget lagi ulang tahun kan, jadi kenapa enggak gitu. Dengar sih, simpang siur aja sih. Itu bener-bener bermanfaat sih buat saya. Buat cek gula darah mungkin, cek kolesterol gitu, cek asam urat juga kan buat MCU. Udah dengar sih. Nah, ini tanggapannya gimana? Ya baguslah kita mengapresiasi pemerintah ya buat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya seperti itu. Kira-kira tertarik nggak untuk ikut MCU? Tertarik juga sih MCU-nya, cuma menurut saya sih bisa ditambahin juga ya item-itemnya yang lain gitu untuk MCU-nya.